Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ana Agung Putu Agung, Aditya Satria Utama SPD MPD, selaku Kepala di SD Negeri 3 Tegal Cangkring, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik dengan judul Ular Tangga Hybrid, Asah Literasi dan Numerasi Melalui Sejarah Lokal. SD Negeri 3 Tegal Cangkring terletak di dataran tinggi dengan dikelilingi oleh kebun. Sekolah terletak 8 km dan ditempuh dalam 15 menit dari jalan utama dan pasar Gilimanuk. Jalan menuju sekolah relatif menanjak dengan sebagian besar kebun di sebelah kanan dan kiri jalan. Hal ini menyebabkan jika saat musim hujan dan angin kencang, kami harus berhati-hati. Hewan pun kadang menyeberang secara tiba-tiba. Jarak yang jauh dari jalan utama juga mengakibatkan sinyal dari operator seluler di sekolah kami tidaklah stabil. Wifi yang ada di sekolah juga sering mengalami gangguan sehingga harus menaruh HP di ventilasi sebagai hotspot. Saya bertugas di SD Negeri 3 Tegal Cangkring selama kurang lebih 11 tahun. Tahun 2014 sampai dengan 2022 bertugas selaku guru, dan tahun 2022 sampai sekarang bertugas selaku kepala sekolah. Tantangan yang kami hadapi terkait literasi dan numerasi yakni datang dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yakni belum adanya kegiatan literasi dan numerasi yang dilakukan murid secara kolaboratif. Sedangkan faktor eksternal yakni minimnya keterlibatan orang tua karena faktor pekerjaan dan pemahaman yang kurang terkait literasi dan numerasi. Hal ini tentu menjadi tantangan dalam mewujudkan upaya guru mengajar di sekolah dan orang tua menguatkan di rumah. Kami telah menyebarkan angket ke 44 murid untuk mengetahui tingkat literasi dan numerasi mereka. Hasil angket menunjukkan literasi berada pada kategori sedang dan numerasi berada pada kategori rendah. Penulis kemudian melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hal tersebut. Yang pertama, mencari referensi terkait literasi dan numerasi melalui Google Scholar. Yang kedua, kami melaksanakan rapat koordinasi dengan guru-guru terkait kegiatan penguatan literasi dan numerasi. Hasilnya, untuk kegiatan literasi, murid diajak membaca buku non-pelajaran selama 15 menit, kemudian mengisi jurnal membaca harian. Buku cerita anak kami peroleh dengan menggunakan dana pendidikan dari LPD dan koperasi karena dana BOS yang minim. Sekolah juga telah memiliki perpustakaan digital sehingga anak-anak dapat membaca buku di rumah secara online. Untuk kegiatan numerasi, murid diberikan buku saku perkalian, kemudian menghafalkan perkalian di depan kelas. Guru kemudian memberikan tanda centang pada perkalian yang sudah dihafal. Selanjutnya, kami sepakat untuk membuat inovasi media edukatif yakni ular tangga hybrid yang dapat digunakan secara luring dan daring. Yang ketiga, kami menggali informasi terkait Tugu Perjuangan Munduk Pegat ke Ketua Komite yang mengetahui sejarah singkat serta aktivitas yang biasa dilaksanakan di Tugu Perjuangan. Pagi, Pak. Jadi Tiang selaku kepala sekolah di SD 3 Tegal Cangkring. Jadi hari ini mau melaksanakan wawancara singkat terkait monumen yang ada di lingkungan Munduk Anyar iki. Jadi Tiang berusaha untuk mengangkat sejarah monumen iki. Jadi Tiang perkenalkan kepada anak-anak sehingga anak-anak lebih tahu gitu. Nah, kemarin Tiang tanyakan banyak yang belum tahu, cuma tahu ada monumen tapi sejarahnya tidak tahu gitu. Informasi tersebut kemudian dikembangkan dalam sebuah cerita menarik yang dibaca sebelum permainan dimulai. Penulis kemudian membuat desain ular tangga menggunakan Canva dengan memanfaatkan Belajar ID.
5. Membuat ular tangga luring. Staf tenaga usaha mencetak desain ular tangga dengan menggunakan printer sekolah. Kardus yang dibawa setiap anak menjadi alas untuk setiap kotak. Kertas yang tertempel di kardus direkatkan dengan menggunakan plester bening agar awet. Bapak dan Ibu guru menyelesaikan pembuatan media ular tangga setelah anak-anak pulang sekolah. Yang keenam, pembuatan game ular tangga secara daring menggunakan Canva AI dengan memberikan beberapa prompt. Kegiatan ini dilakukan oleh penulis dengan belajar melalui YouTube secara mandiri. Dalam permainan ular tangga ini, adapun beberapa alat yang diperlukan seperti dadu, kemudian kartu soal. Jadi kartu soal biru ini adalah kartu soal numerasi dan kartu soal literasi yang berwarna merah. Serta tidak lupa dalam permainan ini juga menggunakan papan seperti berikut. Baik, selamat pagi anak-anak. Jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan simulasi tentang ular tangga ya. Jadi pembelajaran ular tangga yang berkaitan dengan monumen Munduk Pegat. Uji coba secara daring dilakukan ke salah satu guru yang suka bermain game. Kegiatan menggunakan ular tangga luring dilaksanakan saat jam pelajaran kokurikuler, yakni hari Jumat. Seluruh murid berkumpul di halaman dan dibuatkan kelompok. Cerita diberikan pada seluruh murid, kemudian dibacakan ulang sebelum permainan dimulai. Soal berkaitan dengan cerita berjudul Kisah Heroik di Tugu Perjuangan Munduk Pegat. Perwakilan kelompok yang sudah ditentukan, silakan Adit. Siapa lagi? Tugunya itu sebagai tempat apa? Untuk mengenang peristiwa apa? Ya, perang antara apa dan apa? Ya, tentara Indonesia dan Belanda. Enggak, badan enggak. Dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, bagi sekali ya. Dua, tiga, empat, lima. Numerasi. Bentar dulu. Di perjalanan ke monumen, anak-anak melihat 8 pohon di kiri jalan. Baik, karena sudah waktu, jadi berdasarkan urutan, pemenang pertama adalah Ayu Saraswati. Berikan tepuk tangan untuk Ayu Saraswati. Ular tangga secara daring, peserta harus mengisi identitas, kemudian membaca cerita, dan menjawab soal literasi ataupun numerasi. Peserta kemudian mengklik dadu dan akan mendapatkan jumlah langkah yang akan diterima oleh setiap peserta. Pemberian angket pada tahap 2 menunjukkan literasi meningkat dari kategori sedang ke kategori tinggi, dan begitu juga numerasi meningkat dari kategori rendah ke kategori sedang. Ular tangga, literasi, dan numerasi di sekolah sangat menyenangkan. Saya tetap bisa belajar sejarah bersama adik melalui games dan saat waktu luang. Orang tua saya ikut mendampingi. Ular tangga hybrid literasi dan numerasi benar-benar membawa suasana baru di sekolah. Media yang sangat efektif dan menyenangkan untuk menumbuhkan budaya literasi dan numerasi baik di lingkungan sekolah maupun di rumah melalui sejarah. Demikianlah praktik baik ini kami sampaikan. Semoga dapat menginspirasi sekolah lain, terutama bagi yang keterbatasan sarana dan prasarana serta berada di desa. Semoga tetap bisa melaksanakan kegiatan literasi dan numerasi dengan cara yang menyenangkan. Om Santi 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 Om.